Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelia Nurdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis PET simulation pada materi rangkaian listrik dalam pembelajaran fisika. Kita bahas sedikit tentang pengantarnya. Jadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fisika digunakan sebagai salah satu ilmu yang telah berkembang begitu pesat, baik materi maupun kegunaannya. Kegunaan fisika tidak terbatas pada cabang ilmu pengetahuan alam saja, tetapi juga bidang lain seperti teknologi, elektronika, arsitek, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seiring dan teknologi, media atau alat elektronik ini dapat menjadi solusi dari kendala yang ditemui oleh pendidik dan peserta didik saat melakukan pembelajaran yang berkarakteristik abstrak. Kemudian kita lanjut ke media. Jadi media adalah sebuah alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Manfaat dari penggunaan media ini agar mampu menarik dan memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Kemajuan teknologi dan pesatnya arus informasi melalui internet telah mempengaruhi kehidupan pada generasi sekarang ini, atau yang sering disebut dengan generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir berinteraksi dengan kemajuan teknologi. Generasi ini bahkan banyak dibantu oleh teknologi dan internet. Mereka terlahir dari kisaran tahun 1990 2012. Mereka tidak sempat merasakan kehidupan tanpa teknologi dan internet. Keberadaan teknologi dan internet menjadi dari kehidupan dan keseharian mereka. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tidak bisa lepas dari teknologi. Mereka semua menggunakan gadget sebagai alat utama pengumpulan informasi dan berbagai situs lain di internet yang bisa mereka akses. Generasi Z sangat akrab dengan media sosial. Generasi Z memulai kehidupan sosial mereka secara online 50%, dengan kehidupan nyata 70%. Generasi Z ini dituntut untuk selalu canggih dalam hal teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi Z ini memerlukan adanya suatu pengembangan dalam pembelajaran, khususnya pada sistem SMA yang dituntut untuk berkembang dan menciptakan kreativitasnya. Ada dua hal yang diperoleh dalam penelitian siswa SMA di sekolah, yaitu pertama, penerapan pembelajaran aktif hanya dilakukan oleh guru, sedangkan siswa hanya mengikuti proses belajar mengajar pasif saja. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah saat ingin melakukan sebuah eksperimen atau percobaan terhadap materi yang diberikan, sehingga menghambat proses belajar mengajar di sekolah dan mengakibatkan guru hanya memberikan sebuah eksperimen tentang teori atau tidak langsung. Kedua hambatan siswa tidak terlalu bersemangat dalam melakukan pembelajaran fisika dan menganggap bahwa pembelajaran fisika khususnya pada materi rangkaian listrik ini sehingga mengakibatkan adanya miskonsepsi terhadap konsep tegangan listrik dan arus listrik. Sehingga dalam miskonsepsi ini pengaruh terhadap siswa, di mana siswa mengklaim bahwa mata pelajaran fisika ini adalah mata pelajaran yang sulit, sehingga secara tidak sadar akan menghambat perkembangan dalam pembelajaran. Oleh karena rangkaian listrik adalah materi yang harus diamati secara langsung, maka diperlukan media pembelajaran yang sesuai, walaupun terhalang oleh keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, dan diikuti oleh keadaan negara kita saat ini, yaitu pandemi, dan menjadi tetap berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Selanjutnya, kemudian untuk
metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran fisika ini adalah metode simulasi, di mana metode ini menggunakan percobaan secara online sesuai dengan keadaan saat ini, di mana dalam keadaan tersebut tidak memungkinkan kita untuk melakukan percobaan di lapangan secara langsung. Karena itu, saya menggunakan metode simulasi berbasis aplikasi PET Simulation dengan tujuan agar tetap dapat melakukan proses pembelajaran yang dilakukan secara praktek dan agar bisa memahami konsep fisika dengan bantuan teknologi saat ini secara efektif dan efisien. Media animasi software PET adalah salah satu media komputasi yang menyediakan animasi baik fisika, biologi, maupun sains lain. Di dalam media animasi software PET ada sub-sub file yang dapat dipilih sendiri tentang animasi apa yang ingin ditampilkan. PET simulasi ini bisa mengubah pemikiran siswa sehingga pemikirannya bisa lebih berkembang dengan hasil validasi bahwa penggunaan media ini menarik, mudah, dan sangat bermanfaat serta efektif digunakan pada saat pembelajaran, baik secara afektif dan kognitif sekalipun. Penggunaan PET simulation ini menyenangkan dan membuat siswa tidak merasa bosan, bahkan merangsang siswa untuk lebih memahami konsep fisika. Penggunaan alat peraga dalam media ini diharapkan dapat menarik siswa untuk termotivasi dan menciptakan kreativitasnya. Media PET ini telah mengembangkan serangkaian simulasi interaktif yang sangat menguntungkan dalam pengintegrasian teknologi komputer dalam pembelajaran. Kelebihan dari PET simulation ini adalah dapat melakukan percobaan secara ideal yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga yang sesungguhnya. Kelemahan dari media PET simulation ini adalah tidak adanya lembar kerja siswa, di mana lembar kerja tersebut menunjukkan cara penggunaan media PET simulation pada materi fisika, di mana sedikit menyulitkan guru dalam pengaplikasiannya. Mbak, waktunya, Mbak. Kode. Jadi jenis pengembangan yang saya lakukan adalah pengembangan tindakan kelas dan pengembangan eksperimen. Kemudian lanjut ke hasil dan diskusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis PET simulation dalam pengembangan fisika, khususnya pada materi rangkaian listrik. Berdasarkan media dan alat yang digunakan, terlihat hasilnya bahwa generasi Z atau generasi milenial ini adalah generasi yang sudah diharuskan menggunakan teknologi, baik dalam pembelajaran maupun di luar dari pembelajaran. Teknologi saat ini sangat penting, khususnya teknologi berbasis elektronik berupa komputer, laptop, dan gadget yang digunakan sebagai sarana dan prasarana kedua setelah fasilitas dari sekolah. Pengembangan media pembelajaran yang digunakan adalah PET simulation. Dengan media pembelajaran berbasis PET simulation ini, media yang digunakan dengan alat elektronik berupa komputer dan laptop. PET simulation ini digunakan untuk membantu siswa memahami konsep visual. Simulasi PET menganimasikan rangkaian listrik dengan menggunakan grafis dan kontrol intuitif seperti klik dan tarik, dan lain-lain. Kesimpulan dari pengembangan ini adalah yang pertama, hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode demonstrasi membantu media animasi software PET lebih baik daripada hasil belajar siswa dengan menggunakan metode konvensional. Karena pada metode konvensional ini, siswa lebih pasif dalam pembelajaran dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di laboratorium. Yang kedua, siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran fisika karena terdapat alat peraga yang dapat menarik minat siswa dengan berbagai macam simulasi yang ada dengan gratis tanpa dipungut biaya. Yang terakhir, dapat membantu guru dalam mengerjakan tugasnya dalam praktek kerja lapangan berbasis online guna meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang proposal saya.
Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya izin bertanya, Ya, mengapa menggunakan media pembelajaran PET simulation? Mengapa menggunakan media pembelajaran PET simulation? Tolong jelaskan alasannya. baik, izin menjawab, Ega. Kita tinjau dulu dari sekolahan, ya. Jadi sekolahan yang saya tinjau ini adalah sekolahan yang kurang sarana dan prasarana di laboratorium. Jadi ketika kita ingin mempraktekkan sebuah rangkaian listrik, nah itu tidak memungkinkan karena kurangnya sarana dan prasarana. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa itu kurang berminat jika menggunakan alat-alat sarana dan prasarana yang kurang memadai, karena itu juga bisa, selain konsep dari laboratorium itu kadang kan kurang dia itu gurunya itu. Nah, jadi kita menggunakan alat peraga ini supaya bisa menambah kreativitas dan minat dari siswa tersebut. Itu aja sih. Iya. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mbak, cukup. Atau ada yang ingin memberikan kritik atau saran terhadap proposal yang saya jelaskan? Dipersilahkan. Baik, sebentar ya, saya cek dulu. Ini kan proposal dari Mbak Novel ini tentang pengembangan media pembelajaran berbasis PET simulation pada materi rangkaian listrik dalam pembelajaran fisika. Tadi ditanyakan terkait kenapa kok memilih metode PET gitu kan? Karena memang saya izin menambahkan dikit ya. Proposal dari Mbak Novel ini memang relevansinya sesuai gitu. Sesuai dengan kejadian di sekolahan tersebut. Artinya metode PET ini ataupun media PET ini relevansinya sangat efektif gitu di sekolah tersebut. Karena dari situasi itu media PET ini dilandaskan dengan beberapa karakter. Artinya media PET ini bisa, pertama, inklusinya bisa menambah semangat belajar siswa mungkin. Dan kemudian media PET ini siswa ini bisa lebih berpikir kritis gitu. Benar nggak? Nah, dan kemudian media PET ini siswa yang awalnya kurang interest terhadap pembelajaran khususnya ini tentang fisika, dengan adanya media PET, siswa ini lebih antusias belajar mengenai pembelajaran fisika yang identiknya unik gitu. Artinya fisika ini bukan didikte materi yang sulit. Fisika ini materi yang memang asik untuk dipelajari gitu, apalagi dengan menggunakan media PET gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Dede sudah menambahkan. Kemudian untuk kritik dan saran, ada yang ingin mengkritik atau menyarankan tentang proposal saya? Ini terkait kritik dan saran ya. Terkait kritik dan saran, ini sebenarnya mengenai proposal udah keren gitu. Ibaratnya dari segi deskripsi udah sesuai dengan kejadian, relevansi dengan keadaan. Nah, ini harapannya gitu untuk kedepannya, apabila ada penelitian lagi, kalau bisa dari segi penjabarannya, deskripsinya
lebih sesuai dengan keadaan. Ini kan masih banyak tuh. Saya rasa dari segi teori ini masih banyak gitu apa dari segi penelitiannya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Selebihnya udah keren. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya? Iya, mungkin hanya sekedar memperjelas untuk penjelasan dari saudara Dede Saifullah itu seperti pada di pengantar itu kan memuat latar belakang di mana sebaiknya kriteria sarannya itu ya itu tadi lebih memperbanyak hasil pra penelitian. Untuk teori boleh perbandingannya seperti 3:1 seperti itu. Untuk hasil dari observasi, hasil dari pra penelitian yang telah dilakukan itu minimal bisa terbilang 3. Kemudian teori memuat teorinya 1, seperti itu perbandingannya, Mbak. Baik, makasih Aga. Ya, mungkin. Saya rasa cukup, Mbak. Saya mau nambahin sih sedikit untuk bukan ngebela tentang apa sih namanya novel ya. Kan ini apa sih namanya jurnalnya lebih ke kan pendahuluannya itu memuat tentang teori. Karena kan metode yang dia gunain sekarang itu analisis jurnal, ya nggak? Review jurnal, benar nggak, Novel? Iya. Review jurnal kan. Memang belum ada pra penelitian gitu, makanya lebih banyaknya ke teori. Untuk menghindari apa sih namanya kesalahan yang menjiplak, ya memang benar sudah diberi middle note gitu. Benar nggak sih? Ya, salah satu. Ya, karena analisis jurnal kan emang kayak gitu, review jurnal. Karena punya saya juga gitu. Baik, makasih Jihan. Lagi ya. Atau bisa ditutup penjelasan saya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan proposal saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.